Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Geografi Pariwisata dengan pembahasan materi pengertian wisatawan. Pengertian wisatawan. Secara etimologi, kalau kita meninjau arti kata wisatawan yang berasal dari kata wisata, maka sebenarnya tidaklah tepat sebagai pengganti kata turis dalam bahasa Inggris. Kata itu berasal dari kata Sanskerta, wisata, yang berarti perjalanan, yang sama atau dapat disamakan dengan kata travel. Dalam bahasa Inggris, maka wisatawan yang sama artinya dengan kata traveler dapat diartikan secara umum diterima oleh masyarakat Indonesia. Sesungguhnya bukanlah demikian. Kata wisatawan selalu diasosiasikan dengan kata turis dalam bahasa Inggris. Namun kalau diperhatikan lagi, kata turis itu sendiri sebenarnya kata yang berasal dari kata tour, yang berarti perjalanan yang dilakukan dalam suatu waktu atau dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan orang yang melakukan perjalanan atau tour ini dalam bahasa Inggris disebut turis. Oke, definisi mengenai turis. Di antara berbagai ahli atau badan internasional, masih belum ada keseragaman pengertian. Perbedaan pengertian atau batasan disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan maupun keahlian, perbedaan kepentingan, dan perbedaan pandangan dari para ahli atau badan tersebut, baik mengenai batasan wisatawan internasional maupun wisatawan domestik. Di bawah ini akan dikemukakan batasan dari beberapa para ahli dan badan internasional di bidang pariwisata. Yang pertama, definisi mengenai turis. Pada tahun 1937, Komisi Ekonomi Liga Bangsa-Bangsa atau Economic Commission of the League of Nations pertama kali memberikan batasan pengertian mengenai wisatawan internasional pada forum internasional. Rumusan tersebut adalah sebagai berikut. Istilah turis pada prinsipnya sebagai orang yang berpergian untuk jangka waktu 24 jam atau lebih di negara selain tempat tinggalnya. Dari pengertian tersebut, hal-hal pokok yang dapat diambil adalah perjalanan dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, lama perjalanan sekurang-kurangnya 24 jam. Untuk selanjutnya, Komisi Liga Bangsa-Bangsa ini menyempurnakan batasan pengertian tersebut dengan mengelompokkan orang-orang yang dapat disebut sebagai wisatawan dan yang bukan wisatawan. Yang termaksud wisatawan adalah yang pertama, mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan bersenang-senang atau mengunjungi keluarga dan lain-lain. Yang kedua, mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan atau karena tugas tertentu seperti dalam ilmu pengetahuan, tugas negara, diplomasi, agama, olahraga, dan lain-lain. Yang ketiga, mereka yang mengadakan perjalanan untuk tujuan usaha. Sedangkan yang terakhir, mereka yang melakukan kunjungan mengikuti perjalanan kapal laut maupun tinggal kurang dari 24 jam. Sedangkan yang dianggap sebagai bukan wisatawan, mereka yang berkunjung untuk tujuan mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, mereka
mereka yang berkunjung ke suatu negara dengan tujuan untuk bertempat tinggal tetap. Yang ketiga, penduduk yang berada di batas negara dan bekerja di negara yang berdekatan. Yang keempat, wisatawan yang melewati suatu negara tanpa tinggal di negara yang dilaluinya. Selanjutnya, batasan yang dikemukakan tadi tidak dapat diterima oleh Komisi Statistik dan Komisi Fasilitas Internasional Civil Aviation Organization (PBB). Komisi ini membuat rumusan baru. Istilah turis diganti dengan foreign tourist dan memasukkan kategori visitor di dalamnya. Dalam rumusan Komisi Statistik ini dicantumkan bahwa batas maksimal pengunjung selama 6 bulan, sedangkan batas minimum selama 24 jam dikesampingkan. Selanjutnya, batasan yang semula berdasarkan kebangsaan diganti dengan berdasarkan tempat tinggal sehari-hari wisatawan. Menyadari ketidakseragaman pengertian tersebut, maka International Union of Official Travel Organization yang disingkat dengan WITO sebagai badan organisasi pariwisata internasional yang memiliki anggota kurang lebih dari 90 negara telah mengambil inisiatif dan memutuskan batasan yang sifatnya seragam melalui PBB pada tahun 1963 di Roma. Memberikan definisi sebagai berikut. Yang pertama, pengunjung. Pengunjung adalah setiap orang yang berkunjung ke suatu negara di mana ia mempunyai tempat kediaman dengan alasan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh negara yang dikunjunginya. Yang kedua, wisatawan adalah setiap orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya, berkunjung ke suatu tempat pada negara yang sama untuk jangka waktu lebih dari 24 jam, yang tujuannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Memanfaatkan waktu luang untuk berekreasi, hiburan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan olahraga, ataupun bisnis atau mengunjungi kaum keluarga. Yang ketiga, dharma wisata adalah pengunjung sementara yang menetap kurang dari 24 jam di negara yang dikunjunginya, termasuk orang yang berkeliling dengan kapal pesiar, namun tidak termaksud para pesiar yang memasuki negara secara legal. Contohnya seperti orang-orang yang tinggal di ruang transit pelabuhan udara. Bila diperhatikan lagi dari penjelasan tersebut, maka orang-orang yang datang berkunjung pada suatu tempat atau negara biasanya mereka disebut sebagai pengunjung atau visitor yang terdiri atas banyak orang dengan bermacam-macam motivasi kunjungan. Namun hal ini juga termaksud di dalamnya adalah wisatawan. Artinya tidak semua pengunjung dapat disebut sebagai wisatawan. Menurut Yote, istilah wisatawan harus diartikan sebagai seseorang tanpa membedakan ras, kelamin, bahasa, dan agama yang memasuki wilayah suatu negara yang mengadakan perjanjian yang lain daripada negara di mana orang itu biasanya tinggal dan berada di situ tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan di dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut untuk tujuan non-imigrasi yang legal seperti perjalanan wisata, rekreasi, olahraga, kesehatan, alasan keluarga, studi, ibadah keagamaan, atau perusahaan usaha. Dari beberapa pengertian tentang batasan wisatawan di atas,
Dalam rangka pengembangan dan pembinaan kepariwisataan di Indonesia, pemerintah telah pula merumuskan batasan tentang wisatawan, seperti yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 yang memberikan definisi sebagai berikut. Wisatawan adalah setiap orang yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanannya dan kunjungannya itu. Berdasarkan batasan-batasan tersebut, maka kita dapat memberi ciri tentang seseorang itu dapat disebut sebagai wisatawan. Yang pertama, perjalanan itu dilakukan lebih dari 24 jam. Yang kedua, perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu. Yang ketiga, orang yang melakukan tidak mencari nafkah di tempat atau negara yang dikunjunginya. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bila tidak memenuhi syarat tersebut, maka orang tersebut belum dapat dikatakan sebagai seorang wisatawan. Satu saja syarat yang tidak dapat dipenuhi, maka dua syarat yang lainnya dikatakan gugur, sehingga orang tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai wisatawan. Oke, mungkin itu saja tentang beberapa pengertian wisatawan. Untuk selanjutnya tentang klasifikasi wisatawan dapat dilihat pada video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.